Ada satu Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dia diriku. tinggalkan diri di waktu waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau mengumpulkan lagi kami di tempat melaksanakan Zoom pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan apa yang akan kami bicarakan nanti ya Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, begitu juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba agar apa yang hamba beritakan itu ya Tuhan bukan semata-mata dari pemikiran hamba, tetapi ya Bapa datang daripada-Mu juga ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, begitu juga persiapan kami pada hari Minggu besok ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala persiapan kami. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh rangkaian acara kami pada malam hari ini hanya kami datang serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dan pada menderita karena berbuat jahat, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh
oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Baik, shalom, selamat malam teman-teman. Sungguh luar biasa kita baca pada malam hari ini. Jika kita mau jujur, apakah di antara kita ada yang mau menderita? Bahwa pada umumnya tidak ada seorang pun yang mau menderita. Yang dicari tentu saja sebaliknya, yaitu kebahagiaan. Bukan begitu teman-teman? Itu dapat kita maklumi. Kenapa? Karena bukankah yang namanya penderitaan itu dianggap membawa sengsara? Karenanya, sebisa mungkin orang pasti menghindarinya. Kehadirannya memang tidak diharapkan. Bukankah dalam doa-doa kita juga sering terdengar agar Tuhan Allah menjauhkan kita dari yang namanya penderitaan, agar terhindar dari sakit, baik itu mara bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Penderitaan bukanlah suatu yang nyaman, bukanlah sesuatu yang mengenakan terhadapnya. Kita pun mungkin bernada sama ya. Kadang kita bilang amit-amit, jangan sampai kita susah, atau jangan sampai mengenai kita. Sebab mendengar namanya saja pasti tidak ada selera buat kita. Demikian kira-kira tanggapan kebanyakan orang bila diungkap dengan kata-kata. Karena orang selalu berusaha menghindarinya ketika sakit. Misalnya, orang pasti berusaha untuk mengatasi berapapun biayanya. Agar dalam pandangan umum, penderitaan adalah musuh kehidupan kita. Orang menderita pasti dipandang tertimpa nasib sial, atau tertimpa atau karena dosa. Tapi alangkah terkejutnya bahwa dari ayat yang kita baca tadi terdapat ada ayat 14 pembacaan kita, ternyata terdapat juga jenis penderitaan dalam kehidupan orang percaya yang bisa membawa kebahagiaan. Penderitaan macam apa itu? Kebahagiaan bagaimana bentuknya? Menurut Nas, yaitu menderita karena berbuat kebenaran. Bukan menderita karena dosa, atau menderita karena hukuman Tuhan seperti kebanyakan orang pahami. Menarik sekali, ini perlu kita kaji, perlu kita cermati, tapi masalahnya, saudara bukanlah melakukan kebenaran itu, ada resikonya, atau apapun di dunia ini pasti mempunyai resiko. Melakukan kebenaran juga pasti punya resiko. Itulah sebabnya orang semakin enggan mengatakan dan melakukan yang baik dan benar. Merasa lebih aman jika bersembunyi atau menyembunyikan kebenaran itu. Namun penderitaan karena kebenaran seperti ini berujung kepada kebahagiaan. Penderitaan hanyalah sebuah proses atau sebuah jembatan yang menghantar seorang pada kebahagiaan. Walaupun proses penderitaan itu memang tidaklah menyenangkan.
menderita karena berbuat kebenaran, apa sih enaknya? Karena pada umumnya orang mau hidup dalam kebenaran dan kebahagiaan, bukan memilih penderitaan. Karenanya orang mau berbuat apa saja asal mendapatkan kebahagiaan itu. Hanya sayang, yang dicari hanyalah kebahagiaan yang sementara sifatnya. Kebanyakan kebahagiaan secara keinginan daging semata, bukan kebahagiaan yang abadi dan yang sempurna. Tetapi kenapa kita selaku orang percaya atau gereja dinasehati Rasul Petrus melalui nas ini, supaya kita berbuat kebenaran walaupun resikonya adalah penderitaan. Disinilah intinya, disinilah ini penting sangat menentukan pasalnya, karena disinilah kita menjumpai kedalaman hakikat kekristenan, standar kenormalan hidup kekristenan kita, kerelaan menderita demi kebenaran yang dinyatakan di situlah titik peran keterpanggilan dan pengabdian kita sesungguhnya. Bahwa hakikat kekristenan kita adalah pengabdian dan pelayanan bagi kemanusiaan. Hadir berjuang untuk kehidupan yang lebih manusiawi. Hadir di tengah-tengah pergumulan manusia nyata. Apabila orang mau sungguh-sungguh beriman mengabdi kepada Tuhan, maka sekaligus ia harus berani berjalan pada jalan salib, berjalan pada sebuah perilaku solidaritas kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh. Kenapa mesti harus memilih jalan salib? Karena hanya jalan saliblah satu-satunya yang telah teruji kualitasnya. Untuk sebuah solidaritas, tidak ada jalan lain. Apapun jalan lain, pasti jalan pintas namanya. Itulah gaya hidup berteladan. Yang berteladankan Yesus sendiri, dengan komitmen penuh bersedia merendahkan diri, mengabdi, turun dari ketinggiannya, hadir berada di tengah-tengah kita, pergumulan manusia nyata, berjuang untuk kehidupan manusia yang lebih manusiawi. Tapi disinilah titik masalahnya, sebab dalam dunia nyata orang lebih suka sebaliknya, kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan adalah sarana untuk memasyurkan dirinya sendiri. Sedangkan materi kelimpahan adalah tujuan untuk pemasyuran untuk diri sendiri. Dalam keadaan demikian, nilai-nilai pengabdian dan pelayanan sering menjadi persoalan. Sebab itu dapat kita mengerti jika sebuah kebahagiaan. Orang pasti bersedia mengorbankan apa saja untuk meraih apa yang mau dia raih. Bahkan bersedia mengorbankan orang lain kalau perlu demi meraup kebahagiaan. Tidak jarang orang segan-segan melepaskan seberapa apa yang ada di tangan, tetapi tidak di kantong-kantong persembahan, karena memang manusia lebih cenderung serakah dan mementingkan diri sendiri, lebih cenderung menghitung-hitung untung ruginya. Karena itu tidak heran bila orang baru mungkin melakukan hal yang besar asal namanya ikut-ikutan populer. Tidak heran pula bila orang sulit berkorban apabila sampai mati demi pengabdian dan pelayanan.
tetapi sebaliknya rela berkorban bahkan sampai mati walau perlu demi kekuasaan. Di sini kita menderita karena berbuat kebenaran. Apa sih istimewanya? Disinilah tantangannya, disinilah ujian atau pasalnya. Apabila orang sungguh-sungguh mengaku sebagai orang beriman, maka sekaligus ia harus berani menghadapi resiko yang siap menghadap di muka. Kenapa mesti resiko? Karena itulah harga pantas yang harus dibayar mahal. Soal menderita karena berbuat kebenaran memang tidak mudah. Karena harus disadari bahwa banyak orang yang ingin sekuat baja, tetapi enggan ditempa. Banyak yang ingin seharum dupa, tetapi menolak untuk dibakar harumnya. Banyak orang yang ingin seperti emas murni, tapi menolak masuk api peleburan. Banyak orang yang ingin berguna, tetapi enggan berbagi dari apa yang dimilikinya. Banyak orang yang menginginkan menjadi seorang beriman, tetapi tidak berani ambil resikonya. Hanya ingin berkatnya saja, tetapi penderitaan untuk mencapainya ditolak begitu saja. Hanya ingin mahkotanya, tetapi tidak salibnya. Sebagai orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus atau gereja yang mengaku sebagai tubuh Kristus, apakah kita juga mau berbuat kebenaran seperti ini? Seperti yang diteladankan Yesus sendiri. Orang-orang Kristen yang menyadari hakikatnya sebagai pengikut Kristus atau gereja sebagai tubuh Kristus, yang mampu mempersepsikan dirinya dalam pengabdian dan pelayanannya di tengah-tengah dunia, di mana ia hadir di dalam, karena itu sifat-sifat hamba yang dimiliki selaku pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang Kristen atau gereja yang tidak mau berbuat kebenaran karena takut menderita adalah orang-orang Kristen atau gereja yang telah kehilangan hakikatnya, hakikat dirinya, dan telah kehilangan kesadaran akan panggilannya. Berjuang dengan iman membutuhkan ketekunan dan ketaatan. Namun haruslah kita sadar bahwa hidup itu syarat dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Mengikut Yesus berarti kita harus siap menerima kenyataan, ditolak, dihina, diludahi, ataupun difitnah. Bahkan difitnah dan dikhianati sebagaimana yang Yesus telah mengalaminya. Konsep menderita karena kebenaran berita Injil Kristus adalah landasan untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran dan hidup, tapi sungguh ironis harus mengalami penderitaan. Bahkan ia lahir di kandang yang dihina, ditolak dalam pergaulan, dijual dan dikhianati oleh murid-muridnya, diperlakukan tidak adil oleh Pilatus, dan klimaksnya Yesus disalib di antara para penjahat. Sungguh tragis dan menyedihkan perlakuan yang tidak pantas yang harus diterima dan dialami oleh Yesus Kristus. Dan tanpa sadar, kadangkala kita mulai menerima perlakuan yang tidak wajar dan tidak pantas oleh sesama manusia, baik dalam hubungan dengan keluarga, jemaat, maupun dalam masyarakat.
dalam bacaan Alkitab kita saat ini diungkapkan dalam ayat 17 dan 18. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Segala penderitaan yang dialami oleh Yesus, bila dipahami sebagai proses pemurnian iman, akan memberikan sukacita surgawi. Tidak ada keberhasilan tanpa menghadapi perjuangan yang berat. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya, pergumulan dan penderitaan hidup akan membuat kita semakin mendekatkan diri dan berharap penuh kepada pengasihan Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Karena itu saudara-saudara, selama masih ada kesempatan hidup, teruslah berjuang mempertahankan iman dan kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Berusahalah menggapai impian dan harapan, serta menjaga kekudusan, persekutuan hidup selaku orang beriman. Orang yang sabar dan tabah menderita dalam kebenaran akan menikmati kebahagiaan yang dijanjikannya. Segala air mata penderitaan akan dihapusnya, diganti dengan sukacita dan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Untuk mengaminkan firman kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik ada Yesus, jiwaku sangat mau diberikan Yesus. Hosana, 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 mau Tuhan. Hosana, diberikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami bicarakan melalui sermon pada malam hari ini boleh menjadi suatu jalan keluar apa yang akan kami rencanakan, terutama di dalam soal pelayanan kami ke depannya ya Bapak. Bapak, begitu juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh persiapan kami pada tanggal 5 Juni nanti, sekaligus ibadah perjamuan kudus. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati segala rencana kami ya Tuhan, agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau selalu menyertai kehidupan kami, dan Engkau selalu memberkati kami, majelis yang ada di Gloria
Cibubur maupun Haleluya. Biar kami boleh sehati, sepikir di dalam menjalani atau melakukan pelayanan yang akan berjalan ya Bapa. Bapa, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.